Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susanti Agustina. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba A.I.U.E.O. Ya, langsung kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba menunjukkan alur, di mana itu adalah proses untuk menuju ke tahap selanjutnya. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal menunjukkan syarat. Jadi bila kita ingin lanjut ke tahap selanjutnya dan terdapat garis tebal, itu artinya ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru artinya berhati-hati, yaitu kita harus pastikan bahwa syarat dan tujuannya telah terpenuhi terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Caranya seperti ini. Di bagan kurikulum ini kan ada, semisalnya kita ingin menuju ke HSAIUEO, di mana untuk menuju ke HSAIUEO ini memang tidak ada syarat yang harus dipenuhi, tapi sebelumnya kita harus mengikuti alur, yaitu pertama kita harus mengikuti alurnya itu ke dikte 4 HVK, lalu HVJLNTRC, ada juga HVAIUEO dan HVBDG KMPSY. Baru setelah dari keempatnya kita bisa sampai ke HSAIUEO, dan dimana setelah HSAIUEO untuk menuju ke tingkat B1A ada garis tebalnya, yang dimana berarti syarat dari modul B1A yaitu adalah kita harus dulu menyelesaikan HSAIUEO nya dan D4 HVK serta HVBDG KMPSY. Kurang lebihnya seperti itu. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Untuk syarat HSAIUEO tidak ada, karena tidak ada garis tebalnya. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Seperti dapat kita lihat pada bagan ini, syarat untuk ke modul B1A yaitu kita harus terlebih dahulu ke tingkat HSAIUEO dan D4 HVK serta HVBDG KMPSY. Ya, yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syarat untuk modul B1B seperti kita lihat pada bagan kurikulum ialah D4 HVS, ada juga HVJLNTRC dan B1A. Yang kedelapan, apa syarat D4 HVS? Kita kembali lihat ke bagan. Syarat D4 HVS adalah syaratnya itu ada 4 HVS dan D4 HVK. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya dari setelah 4 HVK di sini ada di sini. Tahap selanjutnya setelah 4 HVK adalah 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A adalah B1B. Namun di sini terdapat tanda seru, di mana artinya kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa syarat dan tujuannya telah terpenuhi sebelum mencapai modul B1B. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah sebelum B1B
kita harus terlebih dahulu mencapai tujuan dari B1A dan HVJLNTRC serta D4HVS, seperti itu. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya dari B1E? Kita kembali lihat ke modulnya. Tahap selanjutnya dari B1E ialah B1F dan B4. Namun untuk maju ke tahap selanjutnya, di sini ada garis tebal di atas B1F, yaitu adanya B1D dan B3. Dan untuk maju ke B4 juga di atasnya ada garis tebal, yang artinya kita harus memenuhi syarat dari B1E dan B2 dulu terlebih dahulu. Yang terakhir, pertanyaan ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Kita kembali lihat ke bagan kurikulum. Tahap selanjutnya setelah B4 adalah di sini tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Namun ada garis tebal terlebih dahulu di sini. Yang dimana sebelum kita lanjut ke modul B5, kita harus terlebih dahulu mencapai tujuan dari syarat B1F, B3, dan B4. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.